Suatu hari di Desa Ceria diadakan musyawarah masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi di Desa Ceria. Ikuti keseruan cerita kami, semoga ceritanya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Ibu Ade Fitria, yang terhormat tim Puskesmas Mawarmu, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang telah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya dan hidayah-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini untuk acara musyawarah masyarakat Desa Tulip tahun 2021. Tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan pada Nabi junjungan kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian survei mawas diri, yang keempat penetapan program prioritas, yang kelima penutupan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Desa, yaitu Ibu Ade Fitria. Kepada Ibu Ade Fitria, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, yang saya hormati jajaran pengurus beserta anggotanya, dan tidak lupa juga yang saya hormati serta saya banggakan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita begitu bersemangat dengan penuh kekompakan menjalankan acara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman di Desa Tulip ini. Terima kasih atas kunjungannya ke Desa Tulip. Mohon dimaklumkan apabila desa kami banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik di Desa Tulip. Sehubung dengan adanya pandemi ini, semoga dengan kehadiran mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman dapat memberikan ilmu baru yang bisa warga kami terapkan mengenai pentingnya kesehatan. Para ibu-ibu dan para bapak-bapak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan musyawarah masyarakat desa. Mohon diikuti dengan baik agar bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Ade Fitria. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian survei mawas diri. Yang pertama kita membahas mengenai rokok. Jadi, kenapa kita bahas rokok nih? Salah satunya, survei yang kita lakukan mendapatkan hasil permasalahan perokok ibu-ibu. Kasihan ibu yang tidak merokok kan? Anjurkan buat si bapak untuk tidak merokok di dalam rumah. Ya tujuannya sayangi keluarga. Jangan racuni keluarga dan sayangi istri dan anak cucunya. Sekarang ini yang menduduki peringkat pertama penyakit infeksi adalah diare. Dibandingkan penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya seperti hipertensi, sakit jantung, kencing manis, paru-paru, TBC. Nah, salah satu faktor resikonya adalah dari rokok. Saya punya cucu. Kalau merokok di situ suruh di luar itu keluar semua. Jadi saya sendiri. Jadi biasanya tidur di ruang tamu.
Jadi bagaimana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah ada ide? Dari masalah ini, ya yang punya rumahnya kan kecil, ya jadinya harusnya ngerokoknya itu di luar rumah. Nah, betul Ibu, jika memang merokok, tolong diusahakan merokoknya di luar ruangan saja. Jangan di dalam ruangan. Usahakan jauhi orang-orang di sekitar. Karena bahayanya sama walaupun hanya sekedar menghirup asapnya saja. Baik Bu, seperti itu ya? Iya, seperti itu Bu. Nah, ibu-ibu, barusan kan kita sudah tanya tentang si bapak yang merokok. Udah kita tanya juga tentang rokok nih. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ini pada ber-KB enggak? KB kok Bu? Iya Bu, kalau boleh tahu nih jenis KB apa ya yang ibu-ibu gunakan? Baik Ibu, kalau begitu saya akan membahas tentang alat kontrasepsi atau KB ya Bu ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis alat kontrasepsi. Selain itu juga ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, baik Ibu, jadi alat kontrasepsi hormonal itu dia melibatkan hormon dan sebaliknya. Alat kontrasepsi yang non hormonal itu dia tidak melibatkan hormon. Pertama, pil KB. Pil KB kombinasi yang memiliki kandungan progestin dan estrogen. Dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Mengonsumsi pil KB kombinasi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang mudah dilakukan menggunakan pil KB yang tidak teratur. Pasalnya bisa berujung pada terjadinya kehamilan. Terus di sini ada kelebihan pil KB, tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi, meskipun Anda meminumnya dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Di sini juga pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti mengatasi nyeri head, mencegah kurang darah, dan mencegah penyakit kanker. Kekurangan KB suntik, keluar flek-flek, perdarahan ringan di antara dua masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Jika Anda menghentikan penggunaannya, Anda bisa hamil lagi dengan segera. Jenis KB non hormonal itu ada kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang mudah dan praktis bila digunakan. Efektivitas kondom mencegah meningkatnya hormon, apalagi setelah ditambahkan lubrikan spermisida di alat ini. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kondom ini, selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin tentunya, termasuk infeksi HIV dan juga AIDS. Ada juga kekurangan atau efek sampingnya. Penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakannya untuk membuat alat kontrasepsi ini. Jadi, pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun pasti terjadi. Banyak ya Bu, awalnya saya cuma tahu KB suntik sama implan aja Bu, tapi itu juga nggak tahu efek sampingnya apa. Nah, sekarang udah tahu ya Bu, kalau KB itu nggak cuma suntik saja. Dan harus tahu juga kelebihan dan kekurangan KB yang Ibu pakai. Lalu usahakan ber-KB ya Bu, 2 anak lebih baik. Oh baik, seperti itu ya Bu Bidan. Iya Ibu, seperti itu. Apakah bisa dipahami Ibu? Bisa Bu. Nah, Bu, lanjut yuk kita pembahasan selanjutnya. Yang akan saya bahas adalah olahraga. Nih, Bu Ibu, siapa di sini yang jarang atau rajin olahraga? Enggak rajin Bu, cuma pernah sesekali olahraga, karena kan sibuk kerjaan rumah Bu. Baik Ibu, memang betul.
Waktu olahraga untuk ibu rumah tangga itu sangat sedikit karena terlalu sibuk. Walaupun ada waktu pasti untuk istirahat. Tetapi ibu sebaiknya ibu sempatkan untuk berolahraga ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya akan mencoba rutin olahraga. Baik ibu-ibu sekalian, berhubung waktu kita yang singkat, kita sambung ke materi berikutnya ya. Silakan Ibu Bidan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak MC. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tanaman toga. Apakah di sini ada yang punya tanaman toga? Tidak punya Bu. Oh iya, memangnya tanaman toga itu apa ya Bu, dan fungsinya apa untuk kesehatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, baik. Kenali dulu apa itu tanaman toga. Nah, tanaman toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga. Nah, pada hakikatnya adalah tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan yang dikelola oleh keluarga. Ditanam dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan tradisional yang dapat dibuat sendiri. Nah, tanaman ini juga banyak sekali manfaatnya. Manfaat tanaman obat keluarga atau toga. 1. Sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. 2. Bernilai tambahan estetika bila ditata dengan apik dan rapi. 3. Memberi contoh cara pemanfaatan lingkungan pekarangan. 4. Penambahan nilai keasrian dan kesejukan halaman pekarangan rumah. 5. Bila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapat tambahan. Oh, seperti itu ya Bu. Jika seperti itu, saya juga mau punya pohon toga di rumah. Karena keluarga saya jika sakit masih pakai pelengkap obat-obatan yang tradisional, Bu. Iya, Bu. Apakah dapat dimengerti tentang tanaman toga ini? Sudah dipahami, Bu Bidan. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah dimengerti kan ya penjelasan dari bidan-bidan kita ini? Lalu setelah ini materi apa lagi Bu Bidan yang akan disampaikan? Nah, untuk materi selanjutnya itu sepiteng. Apakah di rumah ada yang tidak mempunyai sepiteng? Oh ya, ibu-ibu, tahu kan apa itu sepiteng? Tahu Bu, di rumah juga punya. Lalu jaraknya dekat gak Bu sama sumur sepitengnya? Saya mah dekat Bu. Wah, sumur jaraknya dekat itu tidak baik ya Bu, karena bisa menyebabkan diare jika airnya dikonsumsi. Lalu sebaiknya seperti apa Bu Bidan? Jika kurang, maka akan mempengaruhi sumber air bersih dan air sumur yang digunakan untuk kebutuhan. Seperti untuk mandi dan untuk dikonsumsi aman jika jaraknya lebih dari 10 meter. Namun, jika jarak tempat pembuangan kurang dari 10 meter, maka akan berdampak air yang diperoleh tidak bersih, bisa keruh, berbau, dan tidak baik untuk kesehatan. Bisa membuat penyakit kulit apabila dipakai untuk mandi, apalagi jika dikonsumsi bisa menyebabkan diare dan penyakit lainnya. Sebaiknya untuk membuang air limbah kamar mandi itu berjarak sekitar lebih dari 10 meter. Jangan kurang dari 10 meter. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Soalnya memang sumur jaraknya sangat dekat, Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, nanti kita akan membuat perbaikan agar kita sama-sama bisa menjaga lingkungan dan kesehatan kita bersama tentunya. Nah, semua yang ibu-ibu bidan jelaskan ini, apakah ada yang tahu apa prioritas masalah di kampung kita? Banyak Bu. Baiklah, nanti kita akan berusaha untuk membuat perbaikan serta membuat perubahan untuk warga Desa Tulip ini agar kita dapat bersama-sama menjaga kesehatan lingkungan kita serta menjaga kesehatan diri kita sendiri. Baik, apakah sudah cukup ibu-ibu sekalian?
Cukup, Bu. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami selaku pelaksanaan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Kades, Ibu Kader, dan perwakilan Puskesmas setempat, serta ibu-ibu yang telah bersedia hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.